Pada malam 20 April 2010, langit di atas Teluk Meksiko tampak tenang. Di bawahnya, rig pengeboran minyak Deepwater Horizon beroperasi seperti biasa, diisi suara mesin, percakapan para pekerja, dan ritme harian yang sudah menjadi bagian hidup mereka. Namun di balik rutinitas itu, sebuah malapetaka perlahan-lahan mendekat. Mike Williams, kepala teknisi elektronik di rig tersebut, adalah salah satu dari 126 orang yang berada di sana malam itu. Ia tidak menyadari bahwa tugas hariannya akan berubah menjadi perjuangan terbesar dalam hidupnya. Ketika ledakan pertama mengguncang rig, semua yang ia kenal hancur dalam sekejap. Api berkobar, asap tebal memenuhi udara, dan rasa panik menyelimuti semua orang di atas platform yang perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Namun, di tengah kekacauan itu, Mike tetap bertahan. Dengan luka, ketakutan, dan tekanan yang luar biasa, ia harus memutuskan bagaimana menyelamatkan diri dari neraka yang kini menjadi tempat kerjanya. Kisah Mike Williams bukan hanya tentang bencana, tetapi juga tentang ketahanan manusia, keberanian dalam menghadapi bahaya, dan perjuangan untuk kembali ke keluarga yang menunggu di rumah. Ini adalah cerita nyata dari seorang penyintas, saksi hidup dari salah satu bencana industri terbesar dalam sejarah modern, tragedi Deepwater Horizon. Saat kejadian terjadi, aku menjabat sebagai seorang kepala teknisi elektronik yang bekerja di sebuah rig pengeboran minyak milik perusahaan swasta Transocean bernama Deepwater Horizon, yang berlokasi di prospek minyak Macondo, Teluk Meksiko. Sumur minyak ditempatkan pada 1.500 meter dari permukaan dan diperdalam sekitar 5.000 meter ke dalam bebatuan. Perusahaan kami dalam kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak besar British Petroleum untuk setidaknya memompa 10.000 barel minyak sebelum akhirnya pindah ke lokasi lain. Sesampainya di rig Deepwater Horizon, setelah libur panjang, aku bergabung dengan beberapa tim, yaitu antara lain, seorang manajer instalasi lepas pantai yang bernama James Harrell, operator dinamis rig, dan beberapa orang dari BP yang berencana akan melakukan inspeksi di kilang. Kejanggalan bermula, yakni ketika manajer lepas pantai, atau Jimmy biasa kami memanggil, mengetahui bahwa orang dari Slumbersea. Aku dan Jimmy lantas menanyakan apakah pihak BP tidak khawatir. Apabila hanya dengan alasan penghematan, sesuatu yang buruk bisa akan terjadi di Deepwater Horizon. Ini disebabkan karena kami mengkhawatirkan apabila semen yang dipakai tidak kuat menahan tekanan minyak menggantikan lumpur yang dipakai menahan minyak untuk sementara waktu. Namun, pihak BP tetap ingin semua dijalankan sesuai rencana karena pemindahan rig sudah telat 43 hari. Pihak BP yakin semuanya sudah berjalan dengan baik. Bahkan, saat melakukan uji tekanan pada pipa bor, semuanya terlihat normal. Hanya saja tekanan minyak melebihi ambang batas dan dianggap ada kesalahan pada sistem. Jimmy sudah curiga kalau ada yang tak beres, namun praduganya tidak membuktikan apapun karena saat uji tekanan, tidak ada lumpur yang rembes. Tak hanya Jimmy, beberapa staf operator pengeboran pun merasakan hal serupa. Namun karena memang tidak terjadi apa-apa, proses pompa minyak pun dimulai. Campuran lumpur yang tercampur dalam minyak mulai tersaring, membuat semua orang menyangka semua proses itu berjalan dengan normal. Sampai satu waktu, tekanan di dalam pipa minyak tiba-tiba berubah menjadi tinggi di ambang batas normal. Pada 20 April 2010, sekitar jam 10 malam, gelombang gas alam meledak melalui inti beton yang baru saja dipasang untuk menutup sumur. Kemungkinan besar ledakan disebabkan karena inti yang terbuat dari campuran beton dan menggunakan gas nitrogen terlalu lemah untuk menahan tekanan. Ratusan galon minyak mentah yang bercampur lumpur menyembur dari pipa pemboran. Seorang operator kendali bor segera memerintahkan untuk segera menutup pipa dengan sistem kontrol hidrolik anular. Meski demikian, hal itu hanya bisa menahan tekanan minyak beberapa menit saja. Minyak kembali menyembur dan bahkan lebih parah. Semua kejadian mengerikan ini masih terjadi di dek bawah rig.
sehingga semua staf yang bekerja di lantai atas tidak mengetahui apapun. Mereka masih menikmati makan malam setelah melaksanakan perayaan atas keberhasilan Jimmy yang membuat BP menerima penghargaan sebagai perusahaan minyak terbaik untuk yang kesekian kalinya. Keadaan di bawah mulai semakin tidak terkendali. Bocornya minyak membuat gas metana yang terkandung di dalamnya ikutan menguap dan mulai masuk ke semua wilayah di Deepwater Horizon dari pipa udara utama. Peringatan gas terdeteksi, namun karena disangka sudah banyak terjadi. Begitu gas metana masuk ke ruang mesin, seluruh sistem listrik di rig mengalami malfungsi dan meledak, menghantarkan api ke semua penjuru, mengakibatkan banyak orang terluka, termasuk aku sendiri yang sedang saatkan video call bersama istriku. Sambungan video call tiba-tiba terputus. Tidak ada signal operator sama sekali. Anjungan Deepwater Horizon terbakar hebat. Minyak yang terus-menerus keluar dari sumur bor membuat api semakin tidak terkendali dan makin besar. Tekanan berlebih pada pipa bor yang meletuskan lumpur, air, dan minyak bersamaan. Setinggi 70 meter ke udara dan membuat rig itu menjadi neraka di atas laut. Perjuangan untuk bertahan hidup pun dimulai. Semua orang kini dievakuasi. Mereka harus segera keluar sebelum semuanya jadi makin lebih parah. Lantas seseorang membuat panggilan darurat yang langsung direspon oleh kapal pengangkut lumpur yang seharusnya memuat muntahan lumpur di Deepwater Horizon. Sebelum kejadian itu terjadi, aku mencoba memeriksa keadaan sekitar, dan dalam keadaan luka-luka, aku membantu Jimmy yang juga terluka untuk pergi ke anjungan, supaya bisa menutup pipa minyak agar tak lagi bocor. Namun, usaha manajer instalasi itu gagal. Meski listrik bisa kembali menyala berkat usaha teknisi elektrik yang mengaktifkan generator utama, namun pipa pemutus pipa tidak bisa bekerja dengan baik. Tekanan minyak terlalu tinggi, sehingga apapun usaha yang dilakukan sudah pasti jadi sia-sia. Tidak bisa menunggu lebih lama, mereka pun semua mengevakuasi diri. Dengan menaiki perahu rakit terakhir, karena sekoci sudah pergi meninggalkan mereka. Dentuman keras membuat perahu rakit itu terjun ke laut. Sebelum aku dan seorang operator rig berhasil masuk. Alhasil, aku dan dia harus putar otak bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Aku akhirnya mengajaknya ke area helipad untuk terjun dari atas sana supaya bisa menghindari lautan api di bawahnya. Meski semula ia menolak karena tidak berani, akhirnya kami terjun dan selamat. Kejadian tersebut sangat menimbulkan kecemasan. Menghidupkan kembali momen-momen kritis itu, semuanya sangat jelas dalam ingatan saya. Dan tentu saja, kami tidak mengabadikan semuanya. Kami menyingkat 12 jam menjadi 2 jam, sehingga sulit untuk menangkap semuanya. Dari 126 awak kapal, 11 orang tewas pada malam ledakan. Orang-orang yang meninggal malam itu, tetapi kami tidak dapat menemukan satupun jenazahnya. Dan itu mungkin hal tersulit, mengetahui mereka tidak mendapatkan penguburan yang layak.